Semangat pagi sahabat Jejak Sepatu Planters. Jejak Sepatu Planters hadir untuk berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam industri kelapa sawit. Oleh karena itu, dengan kata singkatnya, Jejak Sepatu Planters hadir untuk memberikan edukasi. Apakah nanti edukasi itu bermanfaat? Itu semua tergantung kepada sahabat Jejak Sepatu Planters sekalian. Dan di sore hari ini kami ingin berbagi tentang sawit sebagai sumber devisa versus Ganoderma apakah akan menjadi petaka. Mengapa kami ingin mengangkat topik ini? Karena dalam 1 minggu terakhir ini kami dihubungi oleh 3 orang sahabat dari Asahan, dari Riau, dan dari Jambi yang mengemukakan dan meminta informasi tentang tanaman mereka yang terserang Ganoderma. Sahabat dari Asahan mengharapkan ada suatu solusi bagaimana mengatasi penyakit Ganoderma dan penyebarannya. Sahabat dari Riau sangat miris karena sudah begitu banyak tanamannya yang sudah terserang Ganoderma. Dan begitu juga dengan saudara dan sahabat dari Jambi yang juga sudah pasrah tapi tak rela karena tanamannya juga sudah terserang Ganoderma. Nah, beberapa foto-foto di dalam konten ini bersumber dari mereka. Sebagai pembanding bagi kita, sebagai pembelajaran bagi kita, barangkali di areal kita juga sudah ada penyakit Ganoderma. Dari video dan foto-foto yang mereka kirimkan dapat kita lihat bahwa begitu dahsyatnya serangan Ganoderma ini. Dan bahkan tanaman yang masih kecil, yang masih muda, atau istilah teman saya yang masih bayi pun sudah terserang oleh Ganoderma. Luar biasa memang. Dan ini harus kita hentikan. Akhir-akhir ini memang kita ada euforia, ada kesenangan yang luar biasa mengingat harga CPO mencapai puncaknya, sehingga harga TBS juga mencapai puncaknya, ya. Dan seperti kita ketahui, ini semakin mengukuhkan industri kelapa sawit sebagai sumber devisa yang besar bagi negara kita ini. Sudah 4 tahun berturut-turut industri kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara ini. Dan ketika harga CPO tinggi, pada saat yang sama juga kita galau dengan harga pupuk yang melambung tinggi. Ya, hampir semua jenis pupuk harganya melambung tinggi. Dan banyak diskusi tentang hal ini dan pertemuan-pertemuan tentang hal ini. Dan juga ada diskusi tentang di sebagian areal, di sebagian wilayah yang pada tahun 2019 yang lalu mengalami water deficit atau mengalami kekeringan, sehingga produksi di 2021 terutama di akhir tahun ini ketika harga tinggi justru produksi menurun. Ya. Jadi itu juga menjadi bahan diskusi. Nah, kembali kepada Ganoderma sebagai petaka. Kenapa kami sebutkan Ganoderma sebagai petaka? Itu karena memang penyebaran Ganoderma itu sangat cepat dan tidak terpantau. Jadi ini poin yang sangat penting. Cepat dan tidak terpantau. Bisa saja hari ini kita lihat tanaman kelapa sawit kita masih segar, sehat. 2 atau 3 minggu kemudian sudah banyak daun tombaknya, kemudian pelepah mulai sengklek, dan beberapa waktu kemudian sudah tumbang. Jadi ini problem, ini masalahnya, karena memang cepat dan tidak bisa dipantau. Beda dengan jenis-jenis penyakit yang lain, ada indikasi awal seperti ini, seperti itu, kemudian langsung bisa kita atasi. Kalau Ganoderma, kalau sudah terserang, menyebar dengan cepat dan tidak terpantau, dan pasti tanamannya mati.
Yang kedua, belum ada obat untuk menyembuhkan. Sehingga tanaman yang sudah terserang Ganoderma dipastikan akan mati. Matinya hanya menunggu waktu saja. Ya, kalaupun ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan, itu hanya untuk memperpanjang usia produktif. Dengan suatu risiko ketika kita perpanjang usia produktifnya, bahwa perkembangan Ganoderma selalu terjadi. Jadi ada konsekuensi. Bisa usia produktif bertambah, masa menghasilkan bertambah, tetapi Ganoderma selalu berkembang di pokok sawit atau di dalam batang. Apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah tindakan preventif untuk mengurangi penyebaran, yaitu dengan membuat parit isolasi. Tentang hal ini sudah seringkali kami sampaikan di dalam konten-konten kami yang lain. Nah, yang penting adalah kita diharapkan untuk mengenali ciri-ciri tanaman kita yang terserang Ganoderma, yaitu yang pertama, ada 3 atau lebih daun tombak yang tidak membuka. Jadi kalau kita pergi ke area kita dan melihat daun tombak ada 3 atau lebih, mari kita pantau ke berikutnya. Apakah ada pelepah yang sengklek? Nah, jika ada juga pelepah yang sengklek dan ditemukan ada badan buah, sudah pasti Ganoderma. Tidak usah lagi kita ragu-ragu, itu sudah pasti Ganoderma. Harus kita lakukan tindakan. Apalagi kalau tanamannya sudah sampai tumbang. Ya. Jadi ini merupakan ciri-ciri yang umum dijumpai di lapangan. Yang 4 ini. Nah, kami ingin menjelaskan kenapa terjadi daun tombak. Karena tanaman perlu penguapan. Dengan tidak membukanya daun tersebut, berarti penguapan dikurangi. Kenapa dikurangi penguapan? Karena translokasi atau pemindahan air dari akar ke atas itu sudah terhambat karena batang sudah membusuk sebagian. Begitu juga dengan pelepah yang sengklek. Karena tidak cukup lagi suplai air, pelepahnya jadi sengklek. Jadi kalau ditemukan kedua ini pun sebenarnya sudah hampir bisa dipastikan bahwa tanaman terserang Ganoderma. Apalagi jika ada cendawan, itu sudah pasti. Harapan kita jangan sampai udah tumbang baru kita tahu bahwa tanaman kita terserang Ganoderma. Ketika di poin 1, 2, dan 3 ini kita sudah harus tahu dan harus melakukan tindakan pengendalian. Tindakan apa itu? Nah, ini memang yang tidak enak, ya. Pengendalian itu selalu mahal. Pengendalian Ganoderma itu mahal karena kita harus membuat parit isolasi untuk mengurangi penyebaran. Karena Ganoderma dapat menyebar lewat kontak akar, ya. Akar dengan akar yang kena itu bisa saling menularkan. Begitu juga dengan spora yang terbang di udara. Tetapi saat ini yang lebih dominan dijumpai adalah lewat kontak akar. Oleh karena itu harus dibuat parit isolasi supaya akar-akar yang sudah kena Ganoderma tidak saling kontak. Ya, memang betul bahwa itu mahal, tapi lebih baik dilakukan tindakan pengendalian yang mahal tersebut daripada suatu saat nanti kita hanya menangisi karena dia menjadi petaka. Ya. Dan kami harapkan juga kita semua harus saling bersinergis. Jangan biarkan Ganoderma itu berkembang. Karena kalau berkembang di areal kita, ke areal lain juga dia bisa menyebar. Maka kita harus saling bersinergi, saling berbagi. Jangan biarkan dia berkembang. Dan laporkanlah kepada instansi terkait, barangkali Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, atau siapa saja. Bahkan perkebunan terdekat juga bisa dilaporkan. Dan nanti minta saran dari mereka apa yang bisa kita lakukan. Ya, dengan 3 orang teman tadi yang sudah memberikan keluh kesahnya tentang tanaman kelapa sawit mereka yang terserang Ganoderma, kiranya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena menurut kami ada juga teman-teman petani yang lain yang mempunyai hal yang sama, yang mengalami hal yang sama, tapi belum bisa berbuat apa-apa.
Kita berharap kita selalu melakukan pembelajaran, selalu dapat mengadopsi cara-cara terbaru, dan juga kita berharap bahwa para peneliti, terutama ahli patologi tanaman kelapa sawit, menghasilkan suatu cara atau menghasilkan suatu bahan yang dapat mengobati tanaman kelapa sawit yang sudah terserang Ganoderma. Tanaman kelapa sawit adalah anugerah bagi negeri ini. Tetapi jika kita tidak mengatasi masalah Ganoderma dari sekarang, maka anugerah tersebut bisa menjadi suatu kesia-siaan. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap sepele, jangan menganggap remeh tentang penyakit Ganoderma. Mari saling bersinergis supaya penyakit ini tidak menjadi petaka di masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam jejak sepatu Planters. Semangat pagi.